Di dalam mengawali perayaan ibadah Jumat Agung, Gereja Katolik Kristus Raja mengadakan visualisasi jalan salib di Gedung Kristus Raja Surabaya. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya berada kembali di halaman gedung Paroki Kristus Raja Surabaya dan terlihat sudah suasananya di sini sudah mulai berubah karena nanti tepat di pukul 8 pagi kita bersama-sama akan menyaksikan visualisasi jalan salib. Dan seperti yang pemirsa reportase Komsos KR melihat bahwasanya di sisi kiri ini adalah area untuk bagaimana Tuhan Yesus nantinya akan berdoa di Taman Getsemani. Kemudian di sisi ini adalah tempat penyaliban Yesus dan juga di sisi sebelah kanan saya ini adalah tempat di mana nanti Pilatus juga akan memerankan perannya dalam visualisasi jalan salib. Dan tentunya di samping ini juga ada terlihat dari kor paduan suara, kemudian beberapa area umat yang nantinya juga menyaksikan atau ikut serta dalam visualisasi jalan salib. Sudah disiapkan oleh panitia beberapa kursi dengan adanya pembatas karena seluruh area yang berada di lapangan ini adalah steril untuk para aktor dan juga aktris pemeran visualisasi jalan salib. Baik pemirsa reportase Komsos KR, terlihat beberapa situasi di mana di belakang saya seluruh pemeran sudah mulai bersiap. Mulai dari rakyat, mulai dari Pontius Pilatus, Yesus sendiri, bahkan juga prajurit pun juga sudah mulai bersiap. Kita akan cari salah satu dari pemeran tokoh Yesus untuk kita bisa mendapatkan penuturan bagaimana beliau dalam memerankan tokoh Yesus dalam visualisasi jalan salib. Oke, baik. Pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sudah berada di samping siapa kira-kira? Kalau mengenakan kerudung biru dan mengenakan jubah putih sudah jelas. Beliau berdua ini adalah tokoh utama dalam visualisasi jalan salib. Ini adalah memerankan sebagai Yesus dan juga ini sebagai Bunda Maria. Nah, izin saya boleh bergeser sebentar? Oke, baik. Nah, oke, baik. Luar biasa, visualisasi jalan salib di tahun 2023 ini sebentar lagi akan kita mulai tepat di pukul 8 pagi. Kalau boleh tahu, persiapannya dalam VJS ini terutama mendalami karakter sebagai seorang Yesus, berapa lama? Iya, sebenarnya kalau mengenai pemeranan sebagai seorang Yesus ya, kebetulan saya pernah ikut latihan rohani 30 hari. Jadi di situ terutama di minggu ketiga itu jadi selama 1 minggu penuh, setelah minggu kedua itu mengkontemplasikan, memeditasikan hidup Yesus. Di minggu ketiga itu secara penuh mengontemplasikan salib Yesus. Oke, berarti memang dalam memerankan Yesus ini tidak bisa langsung ya, harus mempelajari terlebih dahulu kisahnya, diresapi baru benar-benar dipraktekkan. Iya, karena memang saya akui Yesus ini karakternya sangat mendalam, karena seperti kita nonton film The Passion gitu ya, itu seolah-olah kita hanya melihat rasa sakitnya, padahal jika kita renungkan lebih mendalam, saya rasakan di dalam meditasi itu di luar memang seperti Yesus secara kemanusiaan sangat sakit, tetapi di dalam kealahannya sendiri itu seperti sangat tenang sebenarnya. Dan disitulah sebenarnya saya bisa merasakan bagaimana Yesus meskipun di tengah derita itu masih bisa ngomong dengan perempuan Yerusalem, hai putri jangan menangisi aku. Itu kan hanya mungkin kalau batinnya sangat tenang. Dan bahkan di atas salib, ya Bapak ampunilah mereka. Itu saya bisa merasakan itu hanya mungkin dilakukan kalau batinnya itu sangat tenang sebenarnya, itu sangat penuh kasih. Jadi kalau saya membayangkan sebenarnya dari sejak Taman Getsemani itu benar-benar pergolakan luar biasa. Tapi setelah saat itu doa Yesus itu jangan sampai itu adalah sebuah doa yang tak terputus dari Yesus sendiri. Itu. Wow, luar biasa ya, sangat dalam dan juga sangat mendalami. Kalau tadi disampaikan bahwasanya harus berkontemplasi terlebih dahulu. Kira-kira dalam proses ini pendalaman karakter apa yang paling susah? Ya, kalau saya jujur, kalau saya yang paling lama saya latihan itu ketika nanti di puncak di kayu salib ketika Yesus mau meninggal, mengatakan Eloi lama sabachthani. Ya Bapak, kedam tangguh serahkan nyawaku, selesai sudah. Itu menurut saya itu adalah puncak, satu sisi kemanusiaan, satu sisi melepaskan, dan satu sisi kealahan Yesus. Karena sungguh di saat ketika lama sabachthani itu Yesus mewakili seluruh kemanusiaan kita ketika kita putus asa begitu. Tapi setelah itu langsung Yesus melepaskan segalanya dan
ingat kembali kepada Bapa gitu. Dan di situ menurut saya switch-nya itu betul-betul luar biasa sebenarnya di situ. Switch-nya itu. Luar biasa ya pemirsa reportase Komsos KR ya. Jadi makin penasaran seperti apa peran beliau dalam visualisasi Jalan Salib, terutama dalam memerankan tokoh Yesus ya. Tetap di jam 8 kita bersama akan menyaksikan visualisasi Jalan Salib. Dan tentunya di sebelah saya juga sudah ada ibu dari Ibu Yesus. Nah, boleh tahu dong bagaimana pendalaman karakter Ibu Yesus? Kalau kita tahu seorang wanita yang lembut hatinya, sangat tenang, tapi emosi sangat diuji ketika sang anak dijatuhi hukuman mati, bahkan melihat prosesnya anaknya perlahan-lahan mati di kayu salib. Bagaimana Anda memerankan itu? Kalau aku sih memerankan Bunda Maria ya kayak sosok ibu yang yang apa ya, melihat anaknya sendiri disiksa, dianiaya, dicaci maki oleh semua rakyatnya dan juga di kayu salib. Itu benar-benar pengorbanan banget sih sebagai ibu. Terus juga menghayati banget, terus untuk benar-benar harus batin, tekanan batin juga, harus sabar dan tidak boleh gitu aja. So, pemirsa reportase Komsos KR, bagaimana sangat luar biasa sekali ya, di mana kedua peran ini tidak hanya memerankan, tapi benar-benar mendalami bagaimana mereka harus berperan dan berkarakter, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan visualisasi Jalan Salib, mereka tidak hanya memerankan para tokoh-tokoh Alkitab, namun juga bisa membawa umat untuk menarik mundur bagaimana umat bisa membayangkan atau bahkan bisa memvisualisasikan pada zaman Yesus benar-benar menghadapi kisah sengsaranya. Baik, pemirsa reportase Komsos KR, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya visualisasi Jalan Salib di Paroki Kristus Raja. Terima kasih, sukses ya. KR tentunya dalam prosesnya para aktor dan juga aktris dari visualisasi Jalan Salib tidak mungkin berperan sendiri. Tentunya juga memiliki salah satu peran sutradara untuk mensutradarai, menjalankan bagaimana prosesi mulai dari latihan sampai dengan saat ini benar-benar mereka akan tampil di depan umat untuk menjalankan visualisasi Jalan Salib. Seperti apa? Mulai dari proses, kemudian sampai dengan hari ini, tanggal pelaksanaannya, kita bersama akan simak penuturan dari sutradara visualisasi Jalan Salib. Oke, mohon izin, boleh saya ganggu sebentar. Baik, dengan Bapak siapa ini? Oke, dengan Bapak Agung. Pak Agung sangat luar biasa. Ini tentunya seluruh pemirsa reportase Komsos KR penasaran, berapa sih jumlah personil para pemeran visualisasi Jalan Salib? Talent yang kita siapkan kurang lebih ada 60 orang. 60 orang meliputi tokoh utama? Tokoh utama dan tokoh-tokoh tambahan seperti rakyat yang tidak berdialog. Totalnya 60 orang. Oke, luar biasa. Untuk tokoh ini sendiri pun terdiri dari berbagai macam kategorial atau bagaimana Pak Agung? Jadi kita mengutamakan anak-anak kita OMK, orang-orang muda Katolik, supaya mereka juga kembali bangkit, kembali ada kegiatan lagi, supaya mereka tidak tenggelam selama pandemi ini. Kita panggil mereka, kita tambah juga dengan yang dewasa-dewasa pun juga ada anak-anak, supaya ada keseimbangan di sini, bahwa yang anak-anak, yang muda maupun yang dewasa saling bersinergi. Luar biasa sekali. Jadi bahwasanya untuk aktor dan juga aktrisnya dari visualisasi Jalan Salib ini sangat universal ya, dan berbagai tingkat kategorial, dan utamanya adalah adik-adik kita dari OMK Paroki Kristus Raja. Luar biasa. Nah, tentunya begini Pak Agung, melatih 60 orang, apalagi ini bukanlah suatu cerita fiksi. Ini adalah kita berangkatnya adalah cerita dari Alkitab. Bagaimana proses persiapannya sendiri memakan waktu berapa lama Pak Agung? Jadi kita mempersiapkan mulai dari awal, dari persiapan untuk naskah teks sampai dengan latihan,
kurang lebih sekitar hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, jadi sekarang bulan April, kurang lebih dari mulai Februari Pak? Februari kita sudah persiapan, kita sudah mulai siapkan teks, karena jujur aja kegiatan ini sudah cukup lama tidak terlaksana, dan tahun ini kita akan menyajikan setelah sekian lama kita libur karena pandemi, maka kami persiapkan rekan-rekan kita yang menjadi talent ini selama kurang lebih 2 bulan ini. Oke, baik, sangat menarik. Bahwasanya adalah dari perannya saja ini sangat luas ya, dari berbagai macam tingkat kategorial. Kemudian proses latihannya 2 bulan. Nah, dan berangkatnya juga dari kisah Alkitab ya. Nah, bagaimana Pak untuk proses pendalaman karakter di masing-masing aktor dan aktris ini? Jadi mereka kita berikan bekal. Jadi pada saat Yesus ada di Taman Getsemani, bagaimana kita bisa merasakan kegelisahan, kesedihan hati Yesus. Demikian juga para murid yang merasakan kebingungan, juga kesedihan. Bagaimana Maria yang merasa kehilangan, kesedihan. Jadi kita berikan bekal itu sesuai dengan cerita yang ada. Jadi agar mereka bisa bertahap mulai dari latihan awal sampai dengan akhir ini bisa merasakan peran mereka dengan baik. Juga rakyat pun yang dipenuhi rasa kemarahan, dipenuhi rasa kebencian terhadap Yesus untuk bisa disalibkan, bagaimana Hanas dan Kayafas, Pilatus, semuanya kita berikan bekal dari kisah sengsara yang ada, yang sudah kita siapkan dari cuplik dari beberapa maksudnya dari teks Alkitab dan juga dari beberapa teks visualisasi yang telah ada selama ini. Oke, so luar biasa sekali pemirsa reportase Komsos KR, sangat jelas dan juga mendetail sutradara dari VJS di tahun 2023 ini. Kiranya ini tentunya bisa terwujud juga berkat dukungan tidak hanya dari Romo Paroki dan juga seluruh umat agar visualisasi Jalan Salib ini pun bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Karena proses 2 bulan tentunya tidak mudah dan saya yakin dan percaya seluruh peran dan karakternya bisa didalami sehingga pada saat nanti jam 8 pagi tepat visualisasi Jalan Salib dimulai, seluruh peran-peran ini benar-benar bisa keluar ya dari zonanya dan benar-benar mengajak umat untuk bisa meresapi jalannya kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pak Agung, sukses, semoga lancar. Oke, baik pemirsa reportase Komsos KR, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya visualisasi Jalan Salib di Paroki Kristus Raja. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini baru saja dilangsungkan pelaksanaan visualisasi Jalan Salib tepat di gedung Paroki Kristus Raja. Dan sesaat lagi sudah terlihat para pemeran dari visualisasi Jalan Salib siap menjalankan peran dan karakter mereka dalam visualisasi Jalan Salib kali ini. Dan tentunya untuk seluruh pemirsa reportase Komsos KR yang ingin menyaksikan tayangan lengkap dari visualisasi Jalan Salib dapat melihat pada link yang tertera pada deskripsi reportase Komsos KR.
Baik pemirsa reportase Komsos KR, baru saja kita telah menyaksikan visualisasi jalan salib dan terlihat di belakang bagaimana seluruh pemeran dari visualisasi jalan salib merayakan euforia telah menyelesaikan tugas mereka. Dan di samping saya sudah ada umat yang baru saja juga mengikuti jalannya prosesi visualisasi jalan salib. Baik, dengan Ibu siapa ini? Ibu Teresia dari N2. Oke, dengan Bapak? Pak Budi. N2 juga. Oke, baik, luar biasa dari wilayah N. Baik Bu Tere dan juga Pak Budi, boleh dong disampaikan ke pemirsa reportase Komsos KR bagaimana perasaannya setelah menyaksikan atau bahkan juga mengikuti jalannya prosesi visualisasi jalan salib? Yang pertama mengucap syukur karena kita boleh ada sebagaimana ada dan Tuhan izinkan untuk kita bisa menyaksikan visualisasi jalan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini hingga saya di wawancara ini jantung saya masih berdetak dan seperti ada haru-haru begitu dan merasa agak berat. Beratnya bukan karena berat tentang hidup, bukan, karena menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan teladan tentang pengorbanan. Dan ketika ada suatu doa atau apa, kadang seperti kita disentil. Misalnya, apakah kita ketika ada orang yang mengalami suatu kesulitan atau dikucilkan, apakah kita berani menjadi teman atau yang menguatkan, apakah malah kita malah meninggalkan? Dan ketika itu disampaikan, hati kembali terasa diingatkan dan juga banyak kata-kata yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus berusaha meneladan Tuhan Yesus yang mau berkorban itu pasti tidak enak ya. Makanya saya agak berat juga, tapi kita harus berusaha sebagai pengikut Kristus dengan melihat ini seperti kita diingatkan dan berkobar-kobar semangat kami. Begitu ya Pak Budi ya. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi bahwasanya visualisasi jalan salib ini kurang lebih berjalan 1,5 jam ya Bu ya. Dan dari awal hingga akhir Ibu benar-benar meresapi dan sampai dengan saat ini pun masih terasa. Iya, sampai jantung rasanya berdetak dengan frekuensi yang tidak stabil karena masih terbayang. Luar biasa. Baik Bu, yang terakhir nih, apakah Ibu setiap tahun tidak pernah absen Bu menyaksikan visualisasi jalan salib di paroki kita tercinta ini? Yang dulu itu kita rajin, terakhir jujur ya kita tidak mengikuti secara langsung, tapi kebetulan Tuhan izinkan anak kami, putri kami ikut terlibat jadi istri Kleopas. Nah itu, jadi kami seperti disentil lagi sama Tuhan, wah berarti mungkin mulai saat ini dan seterusnya sepertinya harus rajin lagi mengikuti visualisasi. Oke, baik, luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan juga penyampaian sekilas kesimpulan apa yang didapat dari salah satu umat pada saat menyaksikan visualisasi jalan salib. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Bu Tere. Semoga Jumat Agung ini benar-benar teresapi tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi bisa kita bagikan juga buat lingkungan kita sekitar. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah Jumat Agung berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Habel Melki Makarius CM. Oke, Romo, barusan selesai ya visualisasi jalan salibnya. Lega untuk di sesi yang kedua ini, lega, puji Tuhan. Baik, nah Romo, boleh dong di-sharing ke pemirsa reportase Komsos KR, bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat, dimana kita hari ini kan sama-sama harus melaksanakan Jumat Agung, dan ini tadi udah di awal ibadat, dan juga yang kedua kita sama-sama menyaksikan visualisasi jalan salib. Pemaknaan jalan salib. Baik, memang setiap dari kita sebenarnya sudah merayakan jalan salib selama masa Prapaskah, selama ini puncaknya pada Jumat Agung ini ingin dimaknai bahwa setiap ya berumat beriman Kristiani pasti ya ambil bagian dalam pengalaman cinta Tuhan. Pengalaman cinta Tuhan itu ya terwujud dalam bagaimana pengalaman penderitaannya Tuhan, dan akhirnya pasti akan mendapat kemuliaan. Maka merayakan jalan salib ini, ibadah jalan salib ini, supaya bersama kita sebagai orang Katolik ya sungguh-sungguh merenungkan bagaimana Yesus yang menyelamatkan kita ya ambil bagian dalam penderitaan hidup manusia, yaitu sampai kematian manusia itu. Itu yang ingin kita maknai bersama, bahwa salib adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Katolik.
Wow, luar biasa ya. Salib adalah bagian dari identitas kita. Makanya kalau dibilang kita juga harus bisa memikul salib kita ya Romo ya. Tentunya semuanya punya salibnya masing-masing begitu ya Romo ya. Oke, luar biasa. Nah Romo, baru saja kita menyaksikan adik-adik kita, rekan-rekan kita semuanya memerankan dengan begitu sangat luar biasa. Menurut kesannya Romo bagaimana, yang selalu mendampingi bahkan hari ini benar-benar ditampilkan dan ditayangkan. Gimana Romo? Senang dan saya mengapresiasi sekali kerja keras mereka ya. Sampai malam mereka harus berlatih, mengumpulkan banyak orang. Dan yang menarik adalah bagian dari visualisasi tidak hanya orang muda, tidak hanya orang tua, anak-anak tadi kita lihat bahwa ini ya kita, ya saya ingin mengajak sebenarnya semua bahwa sekecil apapun kita, dari kita kecil sampai dewasa pun kita ikut ya mempunyai salibnya masing-masing. Maka tadi dimunculkan tokoh-tokoh dari yang kecil sampai yang dewasa pun ada di sana. Dan sungguh saya apresiasi, berjalan lancar, mereka penuh semangat dan mereka tekun latihan. Ya, buah dari ketekunan itu bisa membawa umat yang hari ini hadir dalam visualisasi itu dapat berdoa dengan baik, memenungkan, merayakan Jumat Agung dengan penuh ya, dengan penuh pendalaman iman yang sungguh ya, merasakan bagaimana Yesus sendiri disalib. Demikian. Baik, luar biasa sekali. Romo sungguh sangat merasakan bagaimana pendalaman karakter dari setiap mereka yang mengikuti dan juga universal sekali ya Romo ya. Mulai dari tingkatan orka dan usia semuanya ikut terlibat. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Romo Habel. Selamat bertugas di misa selanjutnya ya. Baik, terima kasih pemirsa reportase Komsos KR. Jangan kemana-mana, ikuti terus reportase Komsos KR. Baik pemirsa reportase Komsos KR, baru saja kita telah menyaksikan jalannya visualisasi Jalan Salib di Gedung Paroki Kristus Raja. Tentunya sungguh sangat khidmat diikuti oleh seluruh umat yang hadir di sini, baik yang terlibat berada di lapangan maupun yang di tribun atas. Sungguh sangat luar biasa. Pemaknaan pun juga disampaikan oleh Romo Habel bagaimana kita selaku umat Katolik benar-benar mendalami apa itu perjalanan kisah sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya untuk pemirsa reportase Komsos KR yang ingin menyaksikan tayangan secara lengkap dari visualisasi Jalan Salib bisa mengikutinya pada deskripsi yang tertera pada reportase Komsos KR. Dan tentunya saya, reporter Okta dan kameramen Mamo melaporkan untuk reportase Komsos KR. Sekian berita hari ini, ikuti terus update informasi terbaru dari reportase Komsos KR. Saya Kira dan seluruh redaksi yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa.